Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi Senin tanggal 11 November tahun 2024 bersama dengan saya Vikaris Sonia. Adapun nas bagi kita pada saat ini yaitu terdapat di dalam kitab Rut pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Silahkan Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan. Namun pada saat ini saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-15. Dengan perikop Rut dan Boas di tempat pengirikan. Begini bunyi firman Tuhan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bagian dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dalam tradisi Israel adalah hal yang wajar jika kisah Rut dan Boas di tempat pengirikan diceritakan ataupun dibaca. Yang mana bahwa seorang janda yang ditinggal suaminya mati itu wajib ditebus atau dalam kata lain dinikahi baik oleh saudara kandung almarhum ataupun kerabat terdekat. Dan perintah ini bisa dilihat dalam Ulangan pasal 25 ayat 5. Apa yang diperlihatkan oleh Rut yaitu merupakan suatu ketaatan kepada Naomi yang merupakan ibu mertuanya adalah bentuk suatu kepercayaan penuh terhadap anak kepada orang tua, dan ini juga menggambarkan bagaimana sikap rendah hati yang sungguh-sungguh dinyatakan dan dibuktikan dari tindakan oleh Rut. Kemudian melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saya mau mengajak kita untuk sama-sama melihat nilai-nilai apa saja dan merefleksikan firman Tuhan melalui 3 tokoh yang diperhadapkan dalam bagian firman Tuhan bagi kita. Yang mungkin bisa dikatakan bahwa di sini kita melihat atau akan melihat cara Tuhan menunjukkan bagaimana sikap saling percaya, kepedulian, kebijaksanaan, dan rendah hati. Kita lihat dari tokoh yang pertama, yaitu Naomi. Sikap dan tindakan Naomi merupakan tindakan atau sikap yang selayaknya orang tua tunjukkan kepada seorang anak, yang mana orang tua tentu menginginkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan anaknya. Oleh sebab itu Naomi mendorong atau mendukung Rut untuk mencari tempat perlindungan, dan Naomi menetapkan Boas sebagai tempat perlindungan yang layak dengan ketentuan, dengan syarat itu sudah mengikuti sesuai dengan apa yang sudah tertuliskan bahwa Boas adalah orang yang terdekat atau kerabat dekat dari mantan suami Rut pada saat itu. Dan kehidupan Boas juga dapat menjadi tempat perlindungan dan tujuan Rut untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan tentunya ini sudah sesuai dengan ketetapan dan tradisi Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari bagaimana sikap Rut. Di dalam bagian firman Tuhan jelas diceritakan bagaimana Rut dengan taat dan mau mengikuti setiap arahan yang disampaikan oleh Naomi. Rut percaya bahwa Naomi akan membawa kehidupannya menuju lebih baik dan tidak akan memasukkan ia dalam keterpurukan. Dan ini juga merupakan satu tindakan rendah hati dan penerimaan yang baik yang ditunjukkan seorang anak kepada seorang ibu. Ia percaya penuh akan segala rencana baik yang sudah disiapkan oleh Naomi. Dan pada akhirnya Rut bisa menyampaikan keinginan dan tujuan akan tindakannya kepada Boas agar Boas mau menerima dia dan menjadi tempat perlindungan. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Boas. Boas menunjukkan sikap mau, dia mau dengan tulus memberikan tempat perlindungan.
Dan hal itu dijanjikan bagaimana dengan cara dia memberikan jelai kepada Naomi. Walaupun pada saat itu Boaz juga menyadari bahwa masih ada penebus atau kerabat yang lebih dekat. Maka melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa sudah tentu hal yang ditunjukkan oleh 3 tokoh pada saat ini merupakan pembelajaran yang baik dalam kehidupan iman kita. Kepercayaan terhadap sesama, jika kita sungguh-sungguh percaya dan penuh kasih, maka semuanya kita yakini akan berbuah manis. Hal ini tentunya juga diimbangi dengan bagaimana seseorang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Dan semua itu pastinya datang dari Tuhan. Sehingga sikap hati, penerimaan, kebaikan, dan kepedulian antar sesama itu bisa diwujudkan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kasih Allah sudah sungguh dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pencobaan seperti hal yang harus dialami oleh Naomi dan Ruth. Mereka menjadi seorang janda, kemiskinan, terbelenggu. Namun mereka percaya dan mereka taat dan dikuatkan melalui perintah dan ketetapan Allah. Maka dengan demikian, bagi mereka yang taat dan percaya, maka pada akhirnya kehidupan mereka akan diangkat menjadi lebih baik dan mendapatkan perlindungan. Jika hal yang baik dapat terjadi dan dialami oleh Naomi dan Ruth setelah masa pencobaan itu terjadi, maka mari dengan penuh iman kita juga percaya bahwa tempat kita, perlindungan kita sampai saat ini dan hanya satu-satunya itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk mengerti dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami masih diberikan kesempatan. Dan pada saat ini pun Tuhan, firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kami. Kiranya Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus sehingga kami beroleh hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti, terlebih melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, rancangan yang boleh kami tetapkan dalam diri kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.